Hampir setahun berlalu, program biodiesel 30% atau biasa disebut mandatori B30 resmi berjalan dan bisa dibeli konsumen hampir di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia. Namun ironis, program yang digadang bisa menekan impor migas ini justru malah tidak dapat dinikmati oleh para petani sawit. Awal tahun 2020, Presiden Jokowi menyebut implementasi mandatori B30 dapat menghemat devisa negara hingga 63 triliun rupiah, sekaligus menekan defisit neraca perdagangan yang jomplang akibat impor minyak. Program B30 berpotensi memberi keuntungan bagi negara, karena 30% bahan baku biosolar berasal dari komoditas kelapa sawit Indonesia. Namun nyatanya pemenuhan bahan baku kelapa sawit di sektor hulu belum melibatkan petani kelapa sawit swadaya yang memiliki luas sekitar 5,5 juta hektar. Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS menyebut industri biodiesel masih dikuasai swasta dan asing. Belum ada perusahaan negara maupun petani kelapa sawit yang menjadi pemasok utama bagi Pertamina dan industri biodiesel lainnya dalam pemenuhan bahan baku. Ada atau tidaknya proyek mandatori B30 ini tak mengubah kondisi yang lama terjadi, di mana petani swadaya tetap menjual tandan buah segar ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah. Adapun dana pemulihan ekonomi nasional di kala pandemi berupa subsidi sebesar 2,78 triliun rupiah dinilai hanya menguntungkan para pengusaha kelapa sawit. Kalau sekarang itu pemerintah Menko Perekonomian ingin menaikkan B30 ini menjadi B40, menurut kita semestinya dihentikan dulu di B30 ini sambil melakukan perbaikan. Perbaikan seperti apa yang kami harapkan? Tentunya harus ada kebijakan dari ESDM dan juga Kemenko Perekonomian ya untuk memastikan bahan baku dari industri biodiesel ini itu harus diperoleh dari petani minimal 10% atau 20% dan itu akan naik secara bertahap. Dan situasinya saat ini itu kan industri-industri yang bergerak di hilir ini ya sebagaimana yang direkomendasikan oleh ESDM ada kurang lebih 18 perusahaan yang juga sebenarnya mayoritas mereka itu juga punya kebun sawit di sektor hulu. Jadi harus ada kebijakan yang mampu memaksa industri-industri biodiesel dan juga Pertamina itu untuk melakukan engagement atau membangun kemitraan dengan petani swadaya. Riset dari lembaga Traction Energy Asia menyebut penting untuk membekali para petani sawit swadaya tentang praktek perkebunan CPO yang baik guna meningkatkan produktivitas. Sehingga perlu peraturan yang mewajibkan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati membeli CPO dari pabrik yang bermitra dengan petani sawit swadaya demi mencapai rantai pasok CPO yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang pertama adalah bagi perusahaan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati wajib membeli CPO dari pabrik kelapa sawit yang bekerja sama dengan petani. Ketika mereka bekerja sama, otomatis petaninya bisa langsung mensuplai, petani mendapatkan harga bagus dan petani juga mendapatkan pendampingan. Sinergi yang tepat adalah pola kemitraan ya. Pola kemitraannya adalah yang tadi saya sebut, petani langsung mensuplai ke pabrik kelapa sawit, pabrik kelapa sawitnya nanti mensuplai ke BUMN. Ini sangat ideal. Kenapa begitu? Yang pertama, petani bisa mendapatkan harga yang bagus karena tidak perlu melewati tengkulak-tengkulak tadi, dan juga petani juga mendapatkan bimbingan dari pabrik gitu kan tentang kualitas apa yang mereka inginkan gitu terhadap tandan buah segarnya gitu. Baik petani sawit maupun lembaga riset sepakat program B30 ini sebaiknya tidak dilanjutkan dahulu atau mundur ke program sebelumnya, yakni mandatori B20. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga sawit, serta meningkatkan produktivitas petani swadaya sawit. Tim Liputan CNN Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim tidak terjadi lonjakan penularan COVID-19 di ibu kota pasca libur panjang kemarin. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.